Ini alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita terbaik di Provinsi Riau. Dan bahkan baru-baru ini kita mendapatkan penghargaan kabupaten dengan nilai investasi tertinggi di Provinsi Riau. Artinya apa? Kalau pertumbuhan ekonomi bagus dan investasi bagus, maka kalau ekonominya bagus, maka tentu pergerakan ekonomi itu sangat bagus, sehingga masyarakat, pengusaha ingin berinvestasi dan berusaha apapun itu pasti akan lebih baik. Apalagi di sini juga ada salah satu produk dari Best Corporation ini, pupuk. Nah ini menarik ini. Saya cerita satu-satu. Karena di sini ada dua launching, satu Gesit Pelalawan, yang kedua Best Corporation. Saya mau cerita dulu dari Best Corporation. Dari Gesit dulu. Gesit ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah motor listrik. Saya sudah mengetes Gesit ini di bulan. Saya ingin juga cerita tentang Best Corporation. Best Corporation ini adalah salah satu, saya tadi disampaikan produknya pupuk. Saya sudah mengenal produk ini, Pak Monang. Pak Talabu saya sudah kenal. Kebetulan di sini ada Pak Edison. Dulu saya pernah panggil beliau. Pelalawan ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit yang terluas di Provinsi Riau. Dan produk dari Best Corporation ini adalah pupuknya. Saya dulu melakukan testimoni langsung. Saya menemui petani karena kondisi sekarang harga sawit bagus. Dulu pun harga sawit masih rendah. Saya melihat bahwa ekonomi Pelalawan itu nomor satunya adalah sawit. Jadi kalau petani sawit ini ekonominya bagus, maka pedagang, semua pengusaha akan menikmati duitnya. Kalau mau petani ini bagus, penghasilannya banyak. Kalau penghasilannya banyak kan pasti belanja. Yang punya warung, yang jual obat, yang jual motor, jual AP, jual sayur, jual ikan, apapun dijual ada yang beli. Karena ekonomi besar. Maka pertumbuhan ekonomi kita besar itu mestinya UMKM bergerak. Maka saya berpikir gimana caranya supaya petani ini produktif. Produktif itu adalah apa yang ditanam dia dengan duit yang dibawa pulang ke rumah itu besar. Kalau yang ditanamnya sawit, maka gimana hasil sawitnya tinggi. Yang paling penting itu biarlah sawitnya sedikit, tapi panennya banyak. Daripada sawitnya luas, tapi panennya kecil. Maka waktu itu saya berpikir, waktu itu lagi ebo-ebonya produknya Best Corporation ini. Saya tahunya yang farming. Eco farming. Saya tahunya eco farming. Saya menemukan beberapa petani, bahkan ada video saya. Setelah mereka menggunakan produk ini, ternyata hasil pertaniannya sawitnya meningkat drastis. Saya buat perbandingan dengan petani yang tidak menggunakan pupuk itu. Artinya itu akan sangat membantu petani. Kalau membantu petani, berarti pupuk ini bisa digunakan dan bisa bermanfaat bagi petani sawit. Betul. Betul. Kalau yang eco farming saya sudah langsung testimoni. Kalau slow release saya belum uji coba, Pak. Saya belum testimoni. Saya harus sampaikan. Kalau yang ini saya udah uji coba. Saya ketemu dengan siapa yang saya minta. Saya boleh minta. Ini saya pernah datangi petani yang menggunakan ini dan petani yang tidak menggunakan ini. Jadi kalau ada petani sawit, dulu saya jumpain pupuknya apa, ternyata dia pakai ini, Pak Monang, Pak Talabu. Ada lagi petani yang tidak menggunakan ini. Saya bandingkan hasil panennya. Ternyata yang menggunakan ini hasil panennya sangat baik. Kalau hasil panennya baik, kalau petani sawit baik, maka saya berpikir satu, petani hari ini Bapak Ibu, itu orang punya kebun sawit saja, itu cukup 1 hektar, dia sudah sejahtera. 1 hektar sawit, nggak perlu banyak-banyak. 1 hektar sawit. Karena memang saya fokusnya, bagi saya memang ketika jadi bupati itu fokus saya
Satu, kesejahteraan rakyat. Itu fokusnya. Yang lain-lain itu ketika misalnya pemerintah sekarang, saya cerita dengan orang bahwa ketika bicara kesejahteraan maka barometernya adalah kemiskinan. Saya kebetulan doa saya ketika mau jadi bupati itu dulu, saya doanya minta pada Tuhan, kalau saya jadi bupati itu baik bagi orang miskin, anak yatim, maka mudahkan Tuhan. Dan ternyata saya jadi bupati sekarang. Ketika saya jadi bupati, maka harus baik bagi orang miskin dan anak yatim. Kalau anak yatim sekarang di Pelalawan memang sudah kita siapkan anggaran santunan. Setiap anak yatim di Pelalawan ini sudah kita siapkan anggaran santunan setiap bulan. Jadi kalau ada keluarganya yang anak yatim itu setiap bulan sudah dapat santunan, Pak, dari pemerintah Pelalawan. Setiap bulan seluruh anak yatim yang ada di Pelalawan ini tanpa membedakan suku dan bahkan agama. Jadi semuanya dapat. Saya punya tugas lagi terhadap orang miskin, karena ini doa saya langsung bagaimana mereka hidupnya sejahtera, tidak lagi miskin. Karena roh pemerintah itu, roh negara ini adalah kuncinya adalah rakyat sejahtera. Dan cara mensejahterakan rakyat itu berbagai macam cara. Salah satunya adalah bagaimana ekonominya produktif. Maka kalau petani sawit, kalau ada masyarakat punya kebun 1 hektar, saya kasih contoh. Bapak punya kebun 1 hektar, kalau sawitnya panen cuma 1 ton, itu cuma dikalikan harga misalnya bersihnya 2.000, harga bisa 2.400 sekarang per kilo sampai 2.700. Kalau bersihnya 2.000, berarti cuma dapat duit 2 juta. 2 juta yang dibawa pulang ke rumah. Kalau dalam rumah tangganya hidup 6 orang, suami istri punya anak 4 atau 3, kalau dia anaknya 4, maka 6 orang. Kategori orang miskin itu penghasilan kebutuhan biaya hidupnya 1 orang itu butuh biaya hidup, butuh duit 1 bulan itu 1 jiwa 416.000. Kalau 416.000, kalau dia 6 orang dalam rumah tangganya dikali 6 berarti butuh duit 2.400.000 sekian. Kalau penghasilan cuma 2 juta maka dia masuk kategori orang miskin. Oke? Maka solusinya sawitnya harus diurus. Kalau sawitnya diurus, hasil panennya meningkat, misalnya menjadi 2 ton, dikalikan 2.000 dia dapat duit 4 juta. Dia kebutuhan biaya pokoknya 2.400.000 sekian, 4 juta dikurang 2.400.000, maka dia di atas 2.400.000 dia sudah masuk kategori orang sejahtera. Jadi memang merawat kebun itu bagian dari menuju kesejahteraan. Cara, alat menuju kesejahteraan. Jalan dibangun menuju kesejahteraan. Orang, masyarakat, pendidikannya diperbaiki menuju kesejahteraan. Kesehatan diperhatikan menuju kesejahteraan. Maka sekarang pemerintah Pelalawan, ini bapak-bapak ibu-ibu semua yang hadir, kebetulan ini saya ketemu, saya sampaikan dengan seluruh masyarakat Pelalawan. Masyarakat Pelalawan yang tidak punya BPJS, sekarang bersama Bupati Haji Zukri, Bapak pergi ke rumah sakit berobat, tunjukkan KTP Pelalawan, maka hari itu Bapak punya BPJS dan ditanggung pemerintah. Dan itu gratis. Mantap. Jadi kalau ada masyarakat di sini, nanti 1-2 hari, seminggu, sebulan lagi, atau ada keluarganya yang sakit, tapi tidak punya BPJS. Kalau tidak punya BPJS kan bapak-bapak kalau waktu sakit tidak punya BPJS, itu mau mendaftarkan, itu butuh waktu sampai 16 hari. Saya lihat ada BPJS di sini. Ada BPJS nggak? Yang hadir? Butuh waktu 16 hari. Jadi kalau program pemerintah, hari itu Bapak sakit, tapi punya KTP Pelalawan, tunjukkan KTP Pelalawan, hari itu Bapak punya BPJS dan langsung bisa berobat. Mantap. Jadi itu adalah alat menuju rakyat sejahtera. Nah, saya ini hari ini jadi endorse-nya. Jadi endorse-nya Best Corporation. Pada tahun nanti saya pulang dibayar ya kan? Ya. Sudah jadi mitra Pak Bupati. Hah? Pak Bupati sudah jadi mitra PT. Oh, tapi saya memang sudah jadi mitra juga. Saya sudah pernah beli buku ini. Walaupun saya nggak punya sawit, Pak. Tapi saya beli buku ini. Kenapa saya tertarik saya beli buku ini? Ini Muhammad Gesik saya agak lebih banyak ke Best Corporation ya. Kenapa saya beli buku ini? Karena ternyata menurut saya
harga pupuk ini murah. Betul. Murah dan hasilnya meningkat. Betul. Bagi petani itu bagaimana beli pupuk murah, tapi panennya meningkat. Betul. Maka saya bilang tadi, kalau panennya meningkat, maka petani akan sejahtera. Kalau petani sejahtera, saya yakin kalau di Kerinci ini kan rata-rata mayoritas pedagang. Betul nggak? Mayoritas kalau di Kerinci, kalau yang saya lihat ini, banyak pedagang. Kalau petani sejahtera, bapak pasti kaya. Bukan sejahtera, Pak, kaya. Betul. Karena ada orang yang belanja. Maka pemerintah Pelalawan itu sekarang petani sawit itu kita bina. Bahkan kita siapkan bantuan pupuk untuk petani sawit. Supaya petani sejahtera, pedagang sejahtera dan kaya. Betul, mantap. Jadi kalau ada yang kaya nanti karena pupuk dibantu pemerintah, itu terima kasih dengan Bupati. Iya. Jadi kalau petani saya kasih pupuk, pedagang jangan ngeluh. Jangan nanya, Pak Bupati kami dikasih bantuan apa, nggak usah tanya. Kalau petaninya sudah sejahtera dan sawitnya meningkat, Bapak pasti ikut kaya. Betul. Pedagang pasti ikut kaya. Yang beri motor gesit pasti banyak. Betul. Kan gitu. Iya dong Pak, kalau rakyat petani ekonominya bagus, harga sawit mahal, panen sawitnya banyaknya pasti akan belanja. Duitnya dibelanjakan, itulah yang namanya ekonomi. Itu yang namanya pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau hasil panennya sedikit, harga sawitnya murah, nggak ada yang mau beli gesit Pak. Ya. Jadi Pak Talabu ini pintar memang. Disuruhnya orang pakai pupuk dia, nanti pupuknya sawitnya banyak, duitnya suruh beli motor. Mantap. Habis semua sama dia. Mantap. Ya, tapi itulah pengusaha yang pintar menangkap Peluang, momen, menangkap peluang. yang pintar tahu dengan kebutuhan Masyarakat. Apalagi kebutuhan kendaraan bermotor ini secara jangka panjang saya pikir tak bisa dihindari dari kendaraan motor listrik ini. Apa yang dibilang tadi bahwa pihak WIKA itu betul.